Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing fluida statis part 2, yaitu tentang hukum Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas. Untuk yang part 1 silahkan disimak di video sebelumnya ini ya, ada di link deskripsi box. Oke, kita lanjutkan aja langsung ke pembahasannya. Hukum Archimedes. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas sebesar volume benda yang tercelup atau sebesar volume benda yang dipindahkan. Nah, besar gaya ke atas tersebut dinamakan gaya Archimedes atau gaya angkat. Dengan nilai gaya angkat atau gaya Archimedes itu sebesar rho kali G kali volume benda tercelup. Jadi rho-nya itu adalah rho dari fluida. Sedangkan fluida sendiri itu adalah zat alir. Zat alir itu adalah berupa zat cair atau berupa zat gas. Ya, seperti itu. Kemudian untuk hukum Archimedes kita memiliki 3 fenomena. Yang pertama itu adalah benda mengapung. Jadi kalau benda itu mengapung, sebagian benda itu akan muncul di atas permukaan zat cair. Nah, di sini itu dia memiliki dua macam gaya. Yang pertama itu setiap benda memiliki gaya berat. Jadi setiap benda memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke bawah yaitu Wb. Sedangkan fluida maka dia akan memiliki gaya angkat sebesar Fa. Benda mengapung apabila rho dari benda itu lebih kecil daripada rho dari fluida. Sedangkan untuk gaya angkatnya itu nilainya sama dengan gaya beratnya ya. Jadi di sini itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa untuk benda mengapung itu gaya angkatnya jauh lebih besar daripada gaya beratnya. Nah, ini itu kurang benar ya. Di buku ya, di sini ada buku Physics for Science and Engineering with Modern Physics ya. Di sini itu dikatakan bahwa pada benda yang mengapung di sini itu berlaku hubungan bahwa gaya beratnya itu sama seperti gaya angkatnya gitu loh. Jadi di sini itu gaya beratnya sama dengan gaya angkatnya karena berlaku hukum 1 Newton. Jadi gaya angkat ke atasnya sama dengan gaya berat ke bawah. Jadi ini adalah saya cuplikan karena saya takutnya itu adalah ada miskonsepsi gitu karena kan biasanya kita tanyanya Google gitu dan sedangkan di Google itu jawabannya itu kebanyakan untuk benda mengapung dikatakan bahwa Wb lebih kecil daripada Fa. Nah, itu masih kurang tepat ya. Jadi kita bisa menuliskan di sini bahwa besarnya U benda itu sama ya dengan gaya angkat untuk kasus mengapung dan nanti satunya lagi melayang. Jadi untuk mengapung dan melayang itu berat benda itu sama dengan gaya angkat. Karena gaya angkat itu bukan volume keseluruhan ya, tapi hanya volume benda yang tercelup saja. Sedangkan untuk yang melayang di sini itu yang jelas rho bendanya yang sama dengan rho F fluida. Kemudian sama seperti untuk mengapung, jadi di sini hukum 1 Newton juga berlaku, maka di sini Wb itu sama dengan Fa. Baru kalau kita bahas fenomena yang ketiga adalah yang tenggelam. Kalau yang tenggelam ini rho benda lebih besar daripada rho fluida. Nah, di sini baru yang W bendanya itu jauh lebih besar daripada gaya angkat. Kenapa? Kalau seandainya nggak ada dasar zat fluidanya, maksudnya itu misalkan kolam gitu, nggak ada dasar kolamnya gitu ya, maka benda ini akan terus jatuh ke bawah. Berarti di situ aslinya ada gerak. Tetapi karena di sini itu ada pembatasnya, maka di sini dia berhenti karena sudah nggak bisa bergerak lagi. Sedangkan untuk yang kasus mengapung dan melayang, itu benar-benar dia itu setimbang ya. Di sini itu tidak bergerak naik ke atas, juga tidak turun ke bawah. Dia setimbang. Oke ya, jadi bisa dipahami untuk hukum Archimedes untuk mengapung dan melayang itu berat bendanya sama dengan gaya angkatnya, sedangkan untuk yang tenggelam gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya angkatnya. Oke, nanti kita akan latihan soalnya.
Sedangkan di sini kita ada fenomena menimbang suatu benda di dalam zat cair. Jadi misal kita memiliki sebuah karung, kemudian kita timbang di udara, beratnya itu adalah 100 Newton. Kemudian karung itu kita masukkan ke dalam zat cair secara keseluruhan ya. Kemudian kita timbang, ternyata beratnya itu kurang dari 100 Newton. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia dibantu oleh gaya angkat ya. Di sini ada gaya angkat dari fluidanya. Dengan kata lain, berat benda di udara itu sama dengan berat di dalam fluida ditambah dengan gaya angkatnya. Jadi di sini WA itu maksudnya adalah WF ya di fluida. Kemudian atau kita balik karena dW di udara itu kan berat sesungguhnya. Sedangkan W di dalam fluida ini adalah berat jika sudah ditambah dengan gaya angkatnya gitu kan. Jadi di sini boleh kita tulis ulang. Jadi W di dalam fluida itu sama dengan W di udara dikurangi dengan gaya angkatnya. Oke, itu adalah sedikit konsep untuk menimbang suatu benda di dalam fluida. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua itu tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan adanya gaya kohesi pada fluida, sehingga permukaan air terlihat menegang seperti selaput tipis. Maksudnya itu adalah, jadi kalau misalkan kita melihat ada suatu binatang yang kecil biasanya seperti nyamuk atau ini namanya itu anggang-anggang ya kalau di tempat saya, tidak tahu kalau di tempat kalian apa namanya. Ya, jadi kelihatannya dia itu mengapung seperti itu dengan tidak menembus gitu ya. Sedangkan untuk zat cairnya itu terlihat seperti selaput yang dia nggak bisa tertembus gitu kan, seperti itu gambarnya. Nah ini tuh karena adanya gaya kohesi pada fluida. Apa sih gaya kohesi itu? Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara zat yang sejenis. Jadi kalau fluida ya berarti antara fluida dengan fluida. Kalau dia air berarti antara air dengan air. Jadi gaya tarik-menarik antara air dengan air ini lebih kuat gitu ya. Sehingga saat ada benda yang relatif kecil gitu ya, kemudian mengenai suatu permukaan, maka di sini itu masih kalah dengan gaya kohesinya. Jadi bentuknya akhirnya seperti itu. Oke, kita akan membahas bagaimana gaya kohesi itu pada fluida. Nah, kalau misalkan ada suatu partikel air yang berada di dalam suatu bagian dalamnya ya, bukan di bagian tepinya gitu ya. Kalau misalkan di bagian dalamnya, maka tarik-menarik antar partikelnya itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang. Jadi semua bagian itu ada tarik-menariknya. Gitu kan? Sedangkan kalau di dalam permukaan, di bagian permukaan seperti ini, nah tarik-menariknya itu ada ke bagian bawah dan ke samping. Ke bawah dan ke samping, tidak ada yang bagian atas gitu. Sehingga gaya totalnya itu kalau di bagian dalam itu sigma F sama dengan 0, tetapi kalau di bagian permukaan itu sigma F tidak sama dengan 0 ya. Jadi gaya partikelnya itu lebih cenderung dia ke bawah gitu. Jadi ada gaya yang arahnya itu ke bawah, sehingga kalau misalkan ada sesuatu benda yang menempel di atas permukaannya itu kayak seolah-olah kalau kecil gitu ya, terlalu kecil itu kayak seolah terlupakan gitu ya. Jadi dia di sini menjadi permukaannya itu seperti ini. Nah, berapakah nilai dari tegangan permukaan itu? Untuk benda yang bentuknya batang, maka rumusnya itu adalah tegangan permukaan kita lambangkan sebagai gamma, nilainya adalah berat dari batangnya dibagi dengan 2L. L ini adalah panjang batang. Kemudian kalau bendanya itu berupa lingkaran, maka dia memiliki persamaan tegangan permukaan sama dengan berat dibagi dengan 2pi kali R, itu jari-jarinya gitu. Jadi ya sama aja dengan L itu adalah bagian yang panjang, bagian yang tercelup, kemudian yang 2pi R-nya itu juga sama. Oke, itu adalah pembahasan sedikit tentang tegangan permukaan. Jadi intinya adalah adanya gaya kohesi pada fluida menyebabkan benda yang ringan itu dapat terapung di atas permukaan air di sini air atau harusnya ini fluida ya. Jadi ini adalah dapat terapung di atas permukaan fluida seolah-olah tanpa menyentuhnya seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian
Ketiga, yaitu tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler, atau pipa yang diameternya sangat kecil. Contohnya adalah naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan melalui pembuluh silem. Nah, ini adalah pembuluh silemnya bertindak sebagai pipa kapiler. Kalau di dalam air, kemungkinan airnya ini akan naik ke atas ya, naik ke atas di atas pipa kapiler. Nah, ini di sini ada ketinggian sebesar Y. Jadi Y ini nanti adalah naik atau turunnya. Di sini juga sama. Di sini itu adalah Y. Ya, jadi Y itu adalah naik atau turunnya permukaan suatu fluida. Kemudian naik turunnya ini bagaimana persamaannya gitu ya. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho kali Q kali R. Nah, untuk gamma itu adalah tegangan permukaan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian cos theta itu adalah sudut nih. Di sini adalah sudut untuk kemiringan dari meniskus cekung cembungnya suatu permukaan zat cair. Nah, di sini tetanya itu ada di sini ya. Dan ini di sini tetanya. Kemudian rho itu adalah massa jenis dari suatu fluida, kemudian G itu adalah kecepatan gravitasi, kemudian R itu adalah jari-jari dari pipa kapilernya. Ini jari-jarinya. Ini jari-jari dari pipa kapiler. Ini ada persamaan untuk kapilaritas, yaitu sebesar 2 gamma cos theta per rho GR. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita dengan latihan-latihan soal ya, supaya apa yang sudah sedikit kita sampaikan di materi tadi itu bisa kita pahami lebih baik. Soal yang nomor 1. Sebuah balok kayu yang volumenya 10 pangkat min 4 meter kubik muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika G-nya 10 meter per sekon, besar gaya ke atas yang dialami benda tersebut adalah titik-titik. Untuk soal yang nomor 1, di sini ada sebuah balok, dia punya volume. Jadi ini volume benda, volume balok. Munculnya ada 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi ada yang muncul 0,6 bagian. Atau di sini volume yang tidak tercelupnya itu 0,6, maka volume yang tercelup di dalam air itu berapa bagian? Berarti tinggal 0,4 bagian ya volume benda ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini air fluidanya yang mempunyai massa jenisnya adalah 10 pangkat 3, G-nya sekian, besar gaya ke atas yang dialami benda. Jadi yang ditanyakan adalah gaya angkat atau gaya ke atas. Gaya angkatnya itu rumusnya adalah rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup. Sehingga rho fluidanya itu adalah rho air yaitu 10 pangkat 3, kemudian G-nya 10, kemudian volume benda yang tercelup adalah 0,4 kali volume benda ya. Jadi 0,4 kali volume bendanya itu adalah 10 pangkat min 4. Maka di sini nih 10-nya pangkat 4 ya habis sama ini. Berarti dapatnya itu adalah 0,4 Newton. 0,4 itu setara dengan 4 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan alkohol dengan 40% volume berada dalam air dan 20% di dalam alkohol. Jika massa jenis alkohol itu 0,8 gram per cm kubik, hitunglah massa jenis benda dalam satuan gram per cm kubik juga ya. Oke, berarti di sini itu ada 2 jenis fluida, maka di sini nanti ada 2 jenis gaya angkat. Yang pertama itu adalah gaya angkatnya air, kemudian yang kedua nanti ada gaya angkatnya si alkohol ya. Nah, seperti itu. Kemudian setiap benda itu adalah punya berat. Persamaannya untuk ini kan ada bagian yang naik di atas permukaan. Fenomenanya adalah tentang benda mengapung. Kalau benda mengapung sama dengan melayang juga, yaitu W benda itu sama dengan gaya angkat. Kalau gaya angkatnya lebih dari satu fluida, maka ya tinggal ditambahkan saja. Misalkan di sini FA-nya si air ditambah dengan FA-nya si
alkohol gitu. Kemudian karena yang ditanyakan adalah massa jenis benda rho B, maka W itu sendiri kan M kali G, atau juga boleh tuliskan rho kali V kali G ya. Jadi di sini adalah rho benda kali G kali volume benda. Kalau W bendanya itu volume total. Sedangkan untuk yang di sini adalah rho-nya si air kali G kali volume benda yang ada di dalam air. Kemudian ditambah dengan rho-nya alkohol kali G kali volume benda yang tercelup di dalam alkohol. Gitu. Sedangkan G-nya itu kalau mau kita coret boleh. Untuk rho benda dicari. Kemudian volume benda juga tidak dikasih tahu. Maka ya kita tuliskan volume benda aja. Kemudian rho air kita tuliskan 1 karena tidak diketahui dan ini sudah tetapan ya. Kemudian volume benda yang tercelup ke dalam air. Nah, di sini adalah 40% volume benda berada di dalam air. Jadi 40 bagian. Jadi 40 per 100 kali volume benda. Kemudian ditambah dengan massa jenisnya alkohol 0,8. Volume benda yang tercelup di dalam alkohol adalah 20 per 20%. Berarti di sini adalah 20 per 100 kali volume benda. Kalau sudah, kita bisa mencoret ini volume benda. Ya, kemudian ini tinggal kita hitung saja, yaitu 40 per 100 berarti 0,4 ditambah dengan, nah ini kita coret 0,2 dikalikan dengan 0,8 atau 1,6 dibagi 10 ya, jadi 0,16. Berarti hasilnya adalah 0,56, satuannya gram per cm kubik. Jadi satuannya adalah gram per cm kubik. Jawabannya adalah yang C. Itu adalah soal yang nomor 2 ya. Jadi kalau misalkan ada dua zat cair atau ada dua fluida gitu ya, maka gaya angkatnya itu yang berada pada dua fluida itu. Langsung kita jumlahkan seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Sebuah balon udara berisi gas hidrogen sebanyak 600 meter kubik yang massa jenisnya 0,09 kg per meter kubik dan massa balonnya 250 kg. Jika massa jenis udara di sekitar balon 1,2 kg per meter kubik, balon udara tersebut mampu mengangkat beban bermassa titik-titik. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini kasusnya tetap sama ya, tentang hukum Archimedes, tetapi fluidanya sekarang adalah udara, kemudian bendanya itu adalah balon udara. Jadi kita akan gambarkan sedikit. Jadi di sini ada balon udara, kemudian kan ada keranjangnya tuh biasanya ya. Maaf kalau gambarnya jelek ya. Kemudian, nah di sini itu ada apa saja gitu. Di soal ini ada gas hidrogen. Gas hidrogen memiliki volume. Jadi di sini ada volume. Maka kita tuliskan di sini dia juga punya berat ya. Jadi berat dari udara hidrogen tadi. Kemudian balon udaranya juga memiliki berat. Jadi punya W balon. Sini W balon udaranya. Kemudian pertanyaannya itu adalah berapakah beban yang masih bisa diangkut? Berarti di sini tuh kita tambahi lagi sebuah beban. Jadi ada W, kemudian ada Wx gitu aja ya, W beban yang kita cari. Karena dia itu berada di sekitar udara luar, berarti di sini itu ada gaya angkat. Gaya angkatnya itu nanti gaya angkat dari udara di sekitar balon. Kemudian sama seperti sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan kita memiliki FA yang lebih dari 1. Sekarang beban yang lebih dari 1, maka ya bebannya kita jumlahkan sama dengan gaya angkat. Jadi di sini ada W dari gas hidrogen, kemudian ditambah dengan W balon, kemudian ditambah dengan W beban. Nanti sama dengan gaya angkat. Kemudian W hidrogennya adalah rho untuk hidrogen, kemudian G kali volume dari bendanya ini ya.
Kemudian B balonnya, karena balonnya sudah punya massa, berarti kita nggak usah rho kali G, tetapi langsung M kali G, boleh. Kemudian kita tambah dengan W beban. Karena ditanyakan massa, berarti W beban itu adalah M kali G juga, tapi ini adalah balon, sedangkan ini yang MX ya, jangan sampai ketukar. Kemudian untuk gaya angkatnya ini adalah rho dari fluidanya, berarti rho dari udara kali G kali volume benda yang tercelup. Karena di sini itu di dalam udara semua, berarti kan tercelup semua. Jadi volumenya ya volume total dari balon udara. Gitu. Kemudian kalau kita mau coret juga boleh, di sini G-nya ada G semua, berarti kita boleh coret G. Kemudian kita masukkan angkanya, di sini ada 0,09 kali volume bendanya adalah 600 ditambah dengan W balon udara 250 ditambah dengan MX cari ya. Kemudian rho udaranya 1,2 dikalikan dengan 600. Nah, di sini kita punya 9 kali 6 berarti 54 ya. 54 ditambah dengan 250 ditambah dengan MX sama dengan 1,2 dikalikan 600 berarti 720. Maka di sini MX sama dengan 720 dikurangi dengan ini ya, 250 tambah 54 berarti 304. Oke, belakangnya 6, cuma satu saja yaitu yang 416 kilogram. Oke, kita lanjutkan di soal yang nomor 4. Sebuah tabung berdiameter 0,4 cm dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Sudut kontak antara dinding tabung dengan permukaan air 60 derajat. Jika tegangan permukaan air sama dengan 0,55 Newton per meter dan kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, air pada tabung akan naik setinggi titik-titik. Nah, ini tabungnya ini adalah pipa kapiler ya, karena ukurannya kecil 0,4 cm diameternya. Maka yang ditanyakan itu adalah kenaikan, berarti Y tadi ya. Y sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho kali G kali R. Ya udah, kita langsung masukkan saja. Jadi di sini adalah 2, terus gamanya itu adalah 0,55. Ini satuannya udah SI. Kemudian cosnya adalah cos dari 60. Kemudian kita bagi dengan rho-nya. Nah, di sini kan air, tidak diketahui, berarti rho-nya air adalah 1000 ya, satuannya SI, kilogram per meter kubik. Jadi kita tulis 1000 di sini. D-nya 10. Nah, ini jari-jari, hati-hati karena diameternya 0,4 maka jari-jarinya 0,2 masih sentimeter. Berarti nanti kita jadikan ke meter. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti ini yang 1000-nya hilang. Kemudian yang 10-nya, yang 2-nya itu kita coret dengan ini. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti di sini adalah 0,055, kita langsung bagi 10 yang ini. Kemudian kali cos 60 yaitu setengah. Berarti ketemunya adalah setengah dari 0,055 berapa? Hasil akhirnya adalah 0,0275 meter. Dan tidak ada jawabannya ya. Di sini yang mendekati ya 2,025, mungkin di sini bukan 0,55 ya, mungkin 0,50, maka kalau 0,50 jawabannya adalah 0,025. Nah, ini jawabannya adalah yang B, yang mendekati. Oke, demikian adalah pembahasan kita terkait materi tentang fluidostatis part 2. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk upload video-video selanjutnya. Kemudian see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.